Halo, selamat pagi, siang, sore, atau malam ketika kalian menonton video ini. Di video kali ini, kami akan membahas motor kelas Matic dari Yamaha yang beberapa waktu lalu mengalami perubahan signifikan, yaitu Yamaha NMAX Turbo 2024. Di video sebelumnya, kami juga sudah membahas secara kesan pertama kami melihat motor ini ketika press conference yang diadakan oleh Yamaha Malang. Kali ini, kami akan membahasnya lebih detail tentang motor ini. Bagaimana opini kami tentang motor ini? Simak videonya sampai selesai, kami akan bahas dalam beberapa poin. Secara desain dibandingkan model sebelumnya jauh lebih agresif, seperti X-Max, namun dengan karakter berbeda. NMAX baru ini malah lebih seperti alien, terutama depannya. Ada yang suka, ada yang tidak juga sih sebenarnya. Oke, ngomongin depan ya, paling terlihat adalah lampunya yang seperti kami katakan tadi mirip alien. Lalu lekukan bodi depan terlihat lebih tegas dan gagah, aura khas X-Max. Kemudian windshield juga jadi lebih tinggi dan lebih cembung. Lanjut ke bodi tengah, kini bidangnya lebih lebar dan terdapat lekukan agresif dan ada detail 2 titik semacam tempat baut. Lanjut lagi bodi belakang yang sekarang jadi lebih kecil dibanding sebelumnya. Apalagi area lampu belakang ini juga lebih pipih. Efek bentuk lampu juga sih sebenarnya, jadi mengingatkan kami pada Yamaha Gear 125 ya. Lalu untuk bagian spakbor yang depan hampir mirip dengan sebelumnya. Yang membedakan ada pada bagian atas dan sampingnya terpisah atau beda warna. Lagi-lagi khas aura X-Max. Untuk spakbor belakang masih sama dengan sebelumnya, cukup lebar. Dan yang kami suka adalah adanya reflektor di bagian tepi yang membuat motor ini lebih berkesan motor Eropa. Untuk lampu Yamaha NMAX baru ini sekarang sudah full LED. Nggak hanya full LED aja, tapi juga ada lampu proyektornya juga. Dari segi desain, yang depan seperti yang kami bahas di poin pertama tadi, desainnya seperti alien, lebih agresif dari sebelumnya. Penggunaan lampu proyektor bukan hanya ada satu, tapi dua. Peletakan atas untuk lampu jauh dan yang bawah untuk lampu dekat. DRL kanan kiri dengan desain mirip alis yang mirip DRL-nya R15 V4. Lalu di bagian tepinya ada lampu sein yang sudah LED berbentuk semacam taring. Lampu belakang masih dengan konsep yang sama dengan sebelumnya, menggunakan dua lampu kanan kiri namun dengan bentuk yang lebih pipih. Nah, yang beda lagi adalah penempatan lampu sein yang sekarang terpisah, berada di bawah lampu belakang. Bidangnya sama dengan depan, yaitu tegak, dan yang pasti juga sudah LED. Di bawahnya lagi, tepatnya di spakbor, ada lampu untuk plat nomor. Untuk dimensi ada sedikit perubahan, panjang kali lebarnya masih sama, yaitu 1935 x 740 mm. Nah, untuk tingginya berbeda, sekarang 1200 mm, lebih tinggi 40 mm dibanding sebelumnya. Jarak sumbu roda masih sama, yaitu 1340 mm. Jarak terendah ke tanah naik 1 mm menjadi 125 mm. Tinggi tempat duduk juga lebih naik 5 mm jadi 770 mm. Untuk berat juga lebih besar 3 kg menjadi 135 kg. Ya, karena NMAX baru ini mempunyai tambahan-tambahan fitur yang mana membutuhkan perangkat tambahan juga. Kapasitas tangki bahan bakar juga masih sama, yaitu 7,1 liter. Cukup lah ya untuk dipakai jarak sekitar 200 km. Untuk panel info di NMAX baru ini secara desain ada dua macam. Yang pertama, model full digital negatif display yang ada di tipe tengah ke bawah. Nah, yang kedua, model perpaduan digital monokrom dan TFT color untuk tipe tinggi. Untuk fitur unggulannya, seperti motor-motor Yamaha terbaru lainnya, yaitu adanya fitur Y-Connect, di mana fitur ini bisa mengkoneksikan smartphone kita ke motor ini melalui aplikasi Yamaha Connect untuk memunculkan notifikasi pesan atau telepon di layar panel info. Serta kita bisa memantau informasi motor ini melalui aplikasi tadi. Nah, untuk yang tipe tinggi yang pakai layar TFT bisa menampilkan navigasi dengan syarat mengkoneksikan dengan aplikasi Garmin Street Cross. Lalu untuk tipe tengah ke atas ada fitur riding mode dengan dua mode. Mode town commuting untuk penggunaan perkotaan dan mode sport touring untuk penggunaan luar kota yang membutuhkan akselerasi lebih. Tidak hanya itu aja,
ada fitur lain yang namanya Turbo Y-Shift, yang mana fitur ini memberikan pengalaman akselerasi dengan 3 tingkatan, 1 low, 2 medium, dan 3 high, yang dapat dioperasikan dengan menekan tombol Y-Shift saat berakselerasi maupun deselerasi. Untuk tombol-tombol di NMAX ini jadi lebih ramai, karena ada tambahan tombol untuk mengatur informasi yang ada di panel digital, tombol pengatur turbo riding mode, dan juga ada tombol Y-Shift untuk mengatur tingkat performa fitur YECVT tadi. Lainnya sama dengan sebelumnya dan umum seperti tombol lampu dekat dan jauh, sein, dan klakson untuk yang kiri. Nah, untuk yang kanan ada tombol fitur stop and start system, hazard, dan starter. Untuk kunci masih sama dengan model sebelumnya. Ada yang keyless dan ada yang masih pakai kunci konvensional. Secara desain juga masih sama, hanya beda di pewarnaan saja. Dilengkapi dengan fitur answer back system yang memudahkan untuk mencari posisi parkir motor. Dan yang kami suka adalah penempatan kuncinya yang berada di tengah, yang membuat kesan motor ini jadi lebih mewah. Mesin NMAX 2024 ini juga mengalami penambahan fitur. Bukan mesin yang diberi turbo seperti namanya ya, tapi lebih ke sensasi turbo. Sensasi ini diakibatkan CVT yang ditambahkan teknologi motor listrik yang Yamaha menyebutnya YECVT atau Yamaha Electronic CVT. Ya hampir seperti fitur hybridnya Yamaha, namun dengan cara kerja lebih baik. Fungsinya membantu akselerasi lebih cepat dan juga deselerasi bisa lebih membantu dalam pengereman menggunakan engine brake. Bagi kami inilah yang dibutuhkan, mengingat performa mesin NMAX sebelum ini torsinya kurang responsif dibandingkan NMAX model pertama. Nah, dengan adanya fitur YECVT ini membuat calon pembeli yang ingin merasakan karakter mesin seperti NMAX generasi pertama jadi terobati, bahkan dengan perkembangan lebih baik. Memang gila sih Yamaha, sudah ada fitur VVA, masih ditambah lagi dengan YECVT. Untuk kaki-kaki di NMAX baru ini secara keseluruhan masih sama persis dengan sebelumnya. Dari ban dan velg masih sama secara ukuran dan desain. Dan seperti biasa, Yamaha suka mengabadikan desain velgnya selama bertahun-tahun. Sangat jarang ganti model. Ukurannya masih pakai ring 13 dengan ukuran ban depan 110/70 dan untuk yang belakang 130/70. Suspensi depan menggunakan teleskopik dan yang belakang ganda dilengkapi tabung reservoir yang tersedia di semua tipe. Untuk rem menggunakan cakram depan dan belakang dengan kaliper 1 piston dilengkapi ABS dan traction control. Nah, ada satu fitur yang tidak ada di model sebelumnya dan hanya ada di tipe tertingginya, yaitu adanya performance damper yang berguna untuk menstabilkan motor ketika bermanuver atau saat cornering. Jadi membuat semakin presisi melewati tikungan. Untuk tangki bahan bakar NMAX 2024 ini secara penempatan dan kapasitas masih sama, berada di antara pijakan kaki kanan dan kiri pengendara. Kapasitasnya juga masih sama, yaitu 7,1 liter. Untuk tempat penyimpanan masih sama juga dengan model sebelumnya. Di depan ada 2 laci, yang kanan dilengkapi penutup, dan yang kiri model terbuka dan dilengkapi electric power outlet. Lalu di bagian bagasi di bawah tempat duduk juga tidak berbeda, berkapasitas 2,5 liter dan bisa untuk menaruh helm full face. Secara ergonomi tidak jauh beda dengan sebelumnya, di mana serba lega. Dari tempat duduknya yang lebar, posisi kaki sangat lega, dan bisa posisi selonjor dan menekuk. Dan selonjornya ini lebih nyaman dari kakaknya, yaitu XMAX 250 karena lebih jauh. Pijakannya juga lega, yang membuat kaki kita tidak sampai keluar bodi. Lalu posisi stangnya juga cukup tinggi dan lebih jauh dari kompetitornya, membuat kesan naik motor ini jadi lebih gagah. Untuk posisi duduk penumpang juga hampir sama dengan sebelumnya. Namun kalau kita lihat di bagian bodi area kaki penumpang ini lebih kurus. Hal ini membuat kaki terutama betis tidak terganggu dengan bodi yang melebar seperti generasi sebelumnya. Memang sih generasi sebelumnya banyak dikeluhkan oleh konsumen karena dengan bodi yang melebar di area kaki membuat betis terbentur bodi yang kaki jadi lebih melebar. Serta karena benturan kaki ke bodi, lama-kelamaan lapisan cat di area tersebut akan terkikis.
Ya, dengan perubahan desain bodi belakang NMAX 2024 ini, penumpang akan merasa lebih nyaman ketika duduk ataupun naik turun motor ini. Untuk varian NMAX 2024 ini ada 5 tipe. Ini banyak pakai banget sih tipenya. Dari yang paling bawah ada tipe Neo dengan 4 pilihan warna: white, red, dual blue, dan black. Di atasnya ada tipe Neo S dengan 4 pilihan warna yang sama dengan Neo. Lalu di atasnya ada tipe Turbo dengan 2 pilihan warna: Elixir Dark Silver dan Magma Black. Di atasnya lagi ada tipe Turbo Tech Max dengan 1 pilihan warna, yaitu Magma Black. Nah, yang tipe tertinggi ada Turbo Tech Max Ultimate dengan 1 pilihan warna juga, yaitu Magma Black. Nah, apa aja sih perbedaan dari 5 tipe tadi? Dari mesin, yang sudah pakai fitur YECVT hanya ada di tipe Turbo, Turbo Tech Max, dan Turbo Tech Max Ultimate. Sedangkan Neo dan Neo S masih pakai fitur model sebelumnya. Untuk panel info yang tipe Turbo ke bawah pakai digital negatif display, sedangkan dua tipe atasnya pakai TFT dan bisa untuk navigasi. Dari segi colokan, untuk mencharge smartphone, tipe Turbo ke bawah masih pakai lighter, sedangkan dua tipe atasnya sudah pakai USB Type-C. Lalu dari segi tempat duduk, tipe Turbo ke bawah pakai tempat duduk dengan kulitnya yang polos, sedangkan dua tipe atasnya pakai yang bermotif. Dari kunci semua sudah keyless kecuali tipe terbawah yaitu Neo. Tipe Neo masih pakai kunci konvensional menggunakan anak kunci dan dilengkapi magnet penutup lubang. Kemudian dari fitur traction control, turbo riding mode, dan YESIF hanya ada di tipe turbo dan dua tipe atasnya. Untuk ABS dual channel hanya ada di tipe Turbo Tech Max dan Turbo Tech Max Ultimate. Dan yang terakhir dan hanya ada di tipe Turbo Tech Max Ultimate adalah adanya performance damper dan desain cover knalpot berbeda dari tipe lainnya. Nah, untuk harga berdasarkan website resmi Yamaha Motor Indonesia, per video ini dibuat, tipe Neo di harga Rp32.700.000 untuk on road Jakarta. Tipe Neo S di harga Rp33.700.000, untuk tipe Turbo di harga Rp37.750.000, untuk tipe Turbo Tech Max di harga Rp43.250.000, dan tipe tertinggi yaitu Turbo Tech Max Ultimate di harga Rp45.250.000. Nah, kebetulan kami melakukan pengambilan video motor ini di salah satu dealer Yamaha di Malang, tepatnya di Saujajar. Dan kami mendapat informasi harga motor ini di wilayah Malang Raya untuk tipe Neo di harga Rp34.900.000, untuk tipe Neo S di harga Rp36.059.000, untuk tipe Turbo di harga Rp40.312.000, untuk tipe Turbo Tech Max di harga Rp45.450.000. Nah, untuk yang terakhir tipe Turbo Tech Max Ultimate di harga Rp47.551.000. Kesimpulan kami mengenai Yamaha NMAX Turbo ini cukup memuaskan dengan perubahan desain yang lebih kahar, fitur yang lebih banyak baik dari mesin ataupun panel info, serta ergonomi yang lebih nyaman, terutama untuk penumpang jika dibandingkan dengan model-model sebelumnya. Lalu varian atau tipe ada banyak, jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan. Mungkin kurang di pilihan warna yang itu-itu aja, ya siapa tahu di tahun depan ada tambahan pilihan warna yang lebih menarik. Kalau kami nilai dari 1 sampai 10, kami bisa memberikan nilai 9. Jadi seperti itu aja pembahasan kami mengenai Yamaha NMAX Turbo. Semoga video kami ini bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk membeli motor ini. Dan kami melakukan perekaman video di dealer Yamaha Malang, tepatnya di Saujajar. Jadi kalian domisili di kota Malang dan sekitarnya bisa nih lihat langsung motornya di dealer ini. Oke, kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Apabila ada pertanyaan, kritik, atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari kami. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Follow Instagram, TikTok, dan Facebook kami di @mojovp. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.